Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yahya Pratama, NIM 4120210078 dari Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan dari Ibu siswa mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah salah satu mata kuliah yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam pengertian perdagangan internasional. Memberikan gambaran tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, peranan perdagangan internasional, serta beberapa dasar mikroekonomi dalam perdagangan internasional seperti teori penetapan harga. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud itu berupa: yang pertama, antar perseorangan, individu dengan individu. Selanjutnya, antar individu dengan pemerintah suatu negara, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Permasalahan perdagangan internasional diantaranya yaitu: 1. Pola perdagangan ekspor dan impor. 2. Harga dasar ekspor dan impor. 3. Manfaat perdagangan internasional. 4. Pengaruh makro perdagangan internasional. 5. Mekanisme neraca pembayaran. 6. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. 7. Pengalihan teknologi. Selanjutnya, manfaat melakukan perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain: 1. Memperoleh barang yang tidak didapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam kehidupan dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain: 1. Revolusi informasi dan transportasi. 2. Interdependensi kebutuhan. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, asas keunggulan komparatif. Yang kelima, kebutuhan devisa. Yang keenam, adanya perbedaan selera. Yang kelima, adanya keanekaragaman kondisi produksi. Yang terakhir, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Teori perdagangan internasional. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional adalah antara lain: yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan internasional antar negara serta efek terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional atau gains from trade. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain: 1. Teori keunggulan mutlak, absolute advantage. Yang kedua, teori keunggulan komparatif, comparative advantage. Yang ketiga, teori permintaan timbal balik.
reciprocal demand. Yang terakhir, pandangan kaum merkantilisme. Kebijakan perdagangan. Dalam hal perdagangan, kita akan menyorot tentang perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran atau jasa antar negara terjadi dengan sedikit ataupun tanpa mengalami rintangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah perdagangan bebas cenderung memicu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomis alokasi sumber daya. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta tingkatkan laba, tabungan, dan investasi. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya 1. Ekspor, 2. Barter, 3. Konsinyasi, yang keempat package deal, yang kelima penyeludupan, smuggling, yang keenam border agreement. Baiklah, itu tadi presentasi dari hasil PPT yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.